semuanya, teman-teman. Bertemu lagi hari ini dengan saya Dapur Talenan. Di sini saya ada empek-empek ya, teman-teman ya. Ini adalah empek-empek dari nasi, terbuat dari nasi ya. Nasi sisa bisa ya, atau mungkin kalau mau menggunakan nasi segar bisa. Ini masih sangat panas ya, teman-teman. Ini dalamnya benar-benar lembut dan luarnya benar-benar crispy banget. Dan jika dipadukan dengan cuka merah ini benar-benar enak dan benar-benar ajib rasanya, teman-teman. Tidak kalah dengan empek-empek ikan ataupun udang ya. Untuk empek-empek nasinya ini ya, ini benar-benar wow ya. Benar-benar enak, teman-teman. Ikuti terus untuk resep dan cara membuatnya, teman-teman ya. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Teman, di sini ada nasi ya. Ini kita haluskan dulu menggunakan garpu seperti ini. Untuk keterangan beratnya kita tampilkan di deskripsi saja. Ini ada nasi, ini tidak perlu terlalu halus ya, teman-teman ya. Agak berbutir-butir gitu sudah cukup, tapi tetap harus dihaluskan ya, teman-teman. Seperti ini ya, ini sudah mulai halus ya. Kalau mau lebih halus lagi sebentar lagi boleh, atau segini juga ini sudah cukup. Nah, sekarang kita akan masukkan untuk telurnya. Telur 1 butir kita gunakan. Di sini ada bumbunya juga. Ini ada bawang goreng, penyedap rasa, garam, dan juga bawang putih halus 2 siung. Kita aduk dulu ini sampai tercampur. Boleh menggunakan tangan, menggunakan garpu, spatula atau apa saja ya. Yang penting seenak-enaknya teman-teman saja. Simpel banget untuk empek-empek ini, teman-teman. Nah, pencet-pencet saja seperti ini, teman-teman. Ini sudah tercampur ya antara nasi dan juga telurnya. Ini saya gunakan tangan aja, teman-teman, biar lebih afdol dan rata tercampurnya. Nah, setelah sudah tercampur seperti ini, teman-teman, kita akan tambahkan tepungnya ya. Kita tambahkan tepung tapiokanya bertahap ya, teman-teman. Kita aduk kembali. Satu lagi, teman-teman, jangan lupa ya, pastikan tangannya sudah bersih baru kita adon empek-empeknya. Nah, seperti ini, teman-teman, bertahap ya. Kita masukkan, kita adon lagi. Kita adon terus sampai dia tercampur rata, teman-teman. Teksturnya memang begini, sedikit agak lengket, teman-teman. Apa-apa, teman-teman bisa balurkan tangan dengan tepung nanti saat membulatkannya atau mau dibentuk. Tapi ini tetap harus sampai tercampur rata dulu ya, teman-teman. Ini belum rata ya, belum menggumpal jadi satu, jadi kita tetap harus adon dulu sampai dia rata. Teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah menggumpal dan ini siap untuk kita bentuk, teman-teman ya. Sebelum saya bentuk ini, saya akan bersihkan dulu tangan saya. Saya akan cuci dulu ini yang melengket-lengket di tangan ya. Kita bersihkan dulu, setelah itu kita akan bentuk empek-empeknya. Nah, teman-teman ya, setelah tangan saya bersih, kita akan bentuk ini. Tapi sebelum kita bentuk, jangan lupa, teman-teman, sediakan tepung tambahan, tepung tapiokanya untuk olesan di tempat kita akan membentuk ya. Atau teman-teman kalau tidak mau menggunakan tepung, boleh juga menggunakan sedikit minyak. Di sini untuk bentuk sendiri ini tergantung kita ya, teman-teman ya. Bentuknya seperti apa sih yang kita mau, bulat atau panjang, itu bisa diatur. Dan di sini saya akan bentuk panjang saja ya, teman-teman ya. Seperti apa sih namanya, empek-empek kapal selam ya, seperti itu. Di sini untuk tepungnya ini sudah saya tabur. Bentuk seperti ini, sama seperti empek-empek ikan biasa. Ini tidak masalah, yang putih saat terkena minyak dia akan hilang, teman-teman. Ini bisa juga kalau teman-teman ingin bikin
bikin yang rebus ya, empek-empek nasi rebus ini bisa juga. Tapi di sini saya akan buat yang goreng saja. Ini untuk besarnya ya kurang lebih saja ya teman-teman, saya tidak timbang. Karena memang kita tidak untuk jual, jadi saya tidak timbang. Kalau teman-teman ingin berjualan empek-empek nasi, ini bisa ditimbang untuk ukurannya biar rata. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Waduh, ini sedikit kurang ya, ukurannya kurang besar teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, kita samakan saja. Nah teman-teman, seperti ini ya hasilnya ya, dan ini siap untuk kita goreng ataupun kita rebus. Ini sesuai selera teman-teman, dan kali ini saya akan goreng saja teman-teman, karena kemarin kita sudah ada postingan empek-empek rebus. Kali ini kita akan posting empek-empek nasi yang digoreng. Nah teman-teman, di sini bisa dilihat, di sini sudah ada teflon ya, sudah ada teflonnya. Kita akan masukkan minyak untuk menggoreng ya. Nah kita masukkan minyaknya, kita goreng empek-empeknya sampai matang ya, seperti ini. Minyaknya tidak usah terlalu banyak karena kita akan bolak-balik nantinya. Kita tunggu sampai minyaknya panas dan cukup panas, kita akan masukkan empek-empek. Nah teman-teman, di sini bisa dilihat ya, ini sudah mulai panas minyaknya. Saya akan masukkan satu persatu empek-empek nasinya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah bergerindir, artinya dia sudah cukup panas. Seperti ini teman-teman. Karena ini tanggung satu, kita akan masukkan semua aja teman-teman. Ini belum kuning, jadi kita tunggu lagi sebentar teman-teman. Bisa kita bolak-balik seperti itu agar tidak gosong ya. Jadi pastikan dia kuningnya pas, jadi enak dimakannya teman-teman. Di sini kita lihat ya, ini sudah mulai, kita balik ya. Ini belum kuning banget ya teman-teman, kita tetap harus menunggu sampai dia benar-benar kuning. Karena ini terbuat dari nasi, jadi dia sedikit agak lambat untuk kuning bangetnya, jadi kita harus menunggu. Nah sementara kita menunggu teman-teman, kita akan siapkan cukanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah siapkan blender ya. Ada cabai keriting 4, cabai rawitnya 2, dan juga ada 1 butir bawang putih. Untuk cabai sendiri ini selera ya teman-teman, tidak harus pakai berapa-berapanya, tidak. Dan untuk bawang putih sendiri ini ya 1 butir, itu kalau untuk ukuran sedikit ya, disesuaikan juga agar tidak terlalu bau, bawang putihnya tidak terlalu ini kencang, kita sesuaikan dengan jumlah ya cabenya. Oke, seperti ini kita akan taruh air sedikit supaya blendernya lancar, karena ini isinya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Gunakan air aqua atau air yang sudah matang, karena cuka ini tidak akan dimasak lagi teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini hasil blenderan cabai tadi ya. Ini sudah saya tambahkan sedikit air minum ya. Untuk air sendiri ini tidak harus pakai berapa, ini tergantung teman-teman. Kalau sukanya agak kental, itu tambahkan airnya sedikit. Tapi saya tidak suka terlalu kental, saya tambah sedikit banyak air supaya jadi seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan tambahkan gula teman-temannya. Tambahkan gula 2 sendok teh. Ini harus cicip rasa tetap ya teman-teman ya, tidak bisa dipastikan untuk gula dan juga garamnya, karena itu menurut selera ya. 1/4 sendok teh garam saya tambahkan.
Di sini saya punya 3 butir jeruk ya. Ini jeruk songkit ya teman-teman. Dan untuk jeruk sendiri ini opsional teman-teman. Bagi yang tidak mau menggunakan jeruk, ini boleh menggunakan cuka dan rasanya akan lebih enak lagi kalau kita menggunakan cuka. Di sini saya tidak menggunakan cuka karena memang saya tidak menyediakan cuka di rumah saya, jadi saya gunakan jeruk saja. Nah, setelah seperti ini kita aduk sebentar supaya gulanya larut teman-teman. Setelah gulanya larut, ini jangan lupa kita cicipi untuk rasanya. Apakah sudah pas atau masih kurang manis ataukah kurang asam, seperti itu teman-teman. Nah, ini menurut saya kurang sedikit manis, saya tambahkan sedikit gula. Ini pedesnya benar-benar napol banget ya teman-teman ya. Pokoknya mantep deh. Dipadu-padankan dengan empek-empek. Nah, sudah pas ya teman-teman. Nah, seperti ini cara membuat cuka merahnya teman-teman ya. Sekarang semua sudah mengikuti resep empek-empek dan juga cuka saya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini sudah mulai kuning untuk empek-empeknya dan siap kita angkat. Saya tidak mau terlalu kuning. Kalau teman-teman mau kuning sekali boleh, itu selera ya. Di sini saya akan matikan dan kita angkat untuk empek-empeknya. Seperti ini ya teman-teman. Wow. Kita tiriskan dan ini siap kita hidangkan. Nah teman-teman, empek-empek dengan modal nasi sisa tentu bisa teman-teman ya. Caranya seperti ini saja, jadi kita tetap bisa makan empek-empek walau tanpa ikan, tanpa udang ya. Jadi ini ekonomis banget dan rasa empek-empeknya tetap ada teman-teman.